Bapa dalam surga, kembali hamba datang ke hadapan hadirat-Mu pagi hari ini mengucap syukur atas kasih, kemurahan, berkat, anugerah, dan rahmat Tuhan yang telah menjaga, melindungi hamba-Mu dalam peristirahatan tidur malam kemarin, sehingga hamba dapat tidur dengan tenang, nyaman, sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Semua karena kasih, kemurahan, berkat, anugerah, dan rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba bersyukur kepada dan hamba serahkan tubuh, jiwa, dan roh hamba ini ke dalam tangan Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan hamba hari yang baru, memasuki hari yang baru, dan secara simultan umur hamba bertambah sehari lagi karena nafas kehidupan masih Tuhan percayakan kepadaku, dan aku bersyukur dan berkata, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik adanya. Dan hamba menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh hamba ke dalam tangan Tuhan pada hari ini, hari yang baru ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 ini, ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menjaga, melindungi, memimpin, menyertai hamba, membawa hamba kepada arah kebaikan dan kebenaran, agar hamba tetap hidup memuliakan Tuhan. Suci kuduskan hamba-Mu Bapa, ampuni segala dosa dan salah hamba-Mu. Biar hamba hidup bergantung tetap kepada-Mu, apapun terjadi, tantangan, persoalan, problema yang hamba hadapi, hamba tetap hidup beriman, percaya, dan mengandalkan Tuhan dalam segala aspek hidup hamba. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk umur panjang sehari lagi. Terima kasih untuk peluang, kesempatan hamba hidup, supaya hamba berbuat baik, benar, suci, kudus, dan hidup berkenan ke hadapan hadirat-Mu. Mampukan aku ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba bersyukur untuk hari ini. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Hari ini tanggal 24 Juli 2026 ini kita akan merenungi renungan dan doa pagi dengan judul 3 pilar karakter di bawah tatapan Allah. Tiga pilar karakter di bawah tatapan Allah.
landasan firman Tuhan. Orang yang berjalan dalam integritas berjalan dengan aman, tetapi siapa yang membengkokkan jalannya akan ketahuan. Amsal 10 ayat 9. Seringkali kita memisahkan kehidupan iman spiritual dengan kehidupan sehari-hari, profesional, sosial, keluarga. Namun secara teologis praktis, iman yang sejati justru teruji di dalam ruang-ruang kehidupan harian melalui 3 nilai mendasar. 1. Kejujuran, truthfulness in speak and faith. Kejujuran adalah kesesuaian antara apa yang kita katakan dengan fakta yang sebenarnya. Bagi orang beriman, kejujuran bukan sekedar etika sosial, melainkan cerminan dari karakter Allah yang adalah kebenaran sejati. Ketika kita berkata jujur, kita sedang memancarkan terang Kristus dalam komunikasi kita. 2. Integritas, wholeness of character. Secara etimologi, integritas berasal dari kata integer, utuh, tidak terbagi. Integritas berarti menjadi orang yang sama, baik saat dilihat banyak orang maupun saat sendirian di dalam kamar. Ini adalah keselarasan antara keyakinan, kata-kata, dan tindakan kita. Integritas memastikan bahwa kita tidak memakai topeng yang berbeda tergantung situasi. 3. Akuntabilitas, responsibility and stewardship. Akuntabilitas adalah kesadaran bahwa hidup kita adalah sebuah penata layanan. Stewardship, segala hal yang dipercayakan kepada kita hari ini, waktu, jabatan, uang, keputusan, dan relasi, pada akhirnya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, Coram Deo, dan di hadapan sesama manusia. Akuntabilitas membuat kita siap membuka diri untuk dikoreksi dan berani bertanggung jawab atas kesalahan. Poin penerapan hari ini: sebelum mengambil keputusan atau berucap hari ini, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar, kejujuran? Apakah ini konsisten dengan iman saya, integritas, dan siapakah saya mempertanggungjawabkannya? Akuntabilitas. Doa pagi. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, kami bersyukur atas rahmat dan penyertaan-Mu yang baru di pagi hari ini. Sebelum kami melangkah memulai segala aktivitas, tugas, dan pekerjaan kami datang menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang baik, bimbinglah bibir dan pikiran kami hari ini agar kami selalu menyuarakan kejujuran. Jauhkan kami dari godaan untuk memutarbalikkan fakta, berbohong demi keuntungan sesaat, atau memakai kata-kata yang menyesatkan. Kurniakanlah kepada kami hati yang berintegritas. Mampukan kami untuk tetap setia pada prinsip-prinsip kebenaran Kristus, baik
saat dilihat oleh atasan dan rekan kerja, maupun saat kami sendirian tanpa ada mata manusia yang melihat. Biarlah hidup kami utuh, tidak bercabang, dan membawa damai sejahtera. Ajar kami pula untuk hidup dalam akuntabilitas. Sadarkan kami bahwa setiap tugas dan tanggung jawab yang ada di tangan kami adalah kepercayaan darimu. Berikan kami keberanian untuk bertanggung jawab, kesediaan untuk belajar dari kesalahan, dan kerendahan hati untuk mau mendengarkan masukan. Lingkupi langkah kami hari ini dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap karya dan tutur kata kami menjadi cermin kasih dan kebenaran-Mu bagi dunia di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, hamba berdoa bagi kami semua yang mendengar siaran program ini dimanapun kami berada. Ajarkan kami hidup berkenan di hadapan-Mu dengan kejujuran, integritas, dan akuntabilitas. Hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami pasti tidak mampu dengan usaha kami, dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh urapan, pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami untuk hidup jujur, integritas, dan akuntabilitas. Tolong kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kiranya Tuhan tolong bangsa ini, berkati bangsa ini Bapa. Semua orang ada pada bangsa ini, dari pemimpin sampai rakyat bangsa Indonesia ini, semuanya boleh mengenal Engkau, Yesus Kristus, percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, Juru Selamat umat manusia, agar bangsa ini boleh diselamatkan. Bangsa ini diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil pertanian yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini: benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil. Nama Yesus dikumandangkan, diberitakan, diproklamirkan, agar setiap orang sampai di pelosok manapun dalam dunia ini mendengar nama Yesus Kristus, dan mereka boleh percaya, lutut mereka bertalut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan. Dan mereka yang diselamatkan siap melayani Tuhan, melayani Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beribadah kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka diselamatkan siap bersama dengan kami masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dalam kerajaan sorga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya dari segala zaman sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Dan neraka kosong, neraka tempat tinggal setan, iblis, antek-anteknya, pengikut-pengikutnya, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Kami umat yang percaya kepada Kristus ada dalam kerajaan sorga bersama dengan para malaikat, orang-orang kudusnya, sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar bangsa-bangsa aman, negara-negara aman, semuanya tentram, damai sejahtera, dan sukacita, hidup dalam kebahagiaan, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
dalam nama Yesus Kristus. Bangsa-bangsa aman, negara-negara aman, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kejahatan. Semuanya aman, damai sejahtera, hidup menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, tempat-tempat terpencil manapun. Tuhan berkati gereja Tuhan, berkati para pemimpin gereja, para gembala jemaat, para pendeta, para majelis. Tuhan berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan gereja Tuhan menjadi saluran berkat, membawa salam bagi dunia ini. Di lewat gereja Tuhan, banyak orang-orang di luar sana boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, datang beribadah ke gereja, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia. Lewat gereja Tuhan, banyak orang diselamatkan, banyak orang diselamatkan, dimenangkan bagi Kristus. Dan gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan menjadi berkat, menjadi garam dan dunia dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia. Gereja Tuhan diberkati, diberkati. Banyak orang diselamatkan, banyak orang diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan dimanapun berada, khususnya sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hambamu sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, berkati sistem kurikulumnya, berkati sistem organisasinya, berkati para pemimpinnya, berkati para stafnya, berkati para dosennya, dosen S1, S2, dan S3. Tuhan berkati para mahasiswanya S1, S2, dan S3, diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati semua. Biar semua yang terkait terhubung dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa para mahasiswa-mahasiswa untuk datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2, dan S3. Mereka akan diajar di DJ untuk mengenal kebenaran lewat kebenaran firman Tuhan, diajar, dididik, dan mereka boleh belajar, dan mereka menjadi saluran berkat bagi dunia, menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, produk yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, para wisudawan S1, S2, dan S3 menjadi garam dan terang dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi orang-orang untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin dimuliakan, makin diberkati oleh Tuhan, makin diberkati, makin diberkati. Sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin dikenal, makin banyak orang datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin diberkati, makin jaya, makin dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Mungkin mereka dalam konflik keluarga, di ujung perceraian. Tuhan pulihkan kembali keluarga Kristen, persatukan suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dan anak-anak. Biar keluarga Kristen menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat bagi dunia. Beribadah bersama-sama, bergandeng tangan di gereja Tuhan, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan menjadi garam dan terang dunia lewat lingkungan keluarga mereka, tempat tinggal, lewat lingkungan pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat keluarga Kristen, keluarga-keluarga lain di luar sana boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Akhirnya juga hamba berdoa bagi semua kami yang mendengarkan siaran program ini dimanapun kami berada. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang berdosa Tuhan ampuni, kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang kami alami, kami derita, penyakit di kaki, di tangan, di mata, dalam organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di lambung, di usus, penyakit di saluran kami, saluran pencernaan, saluran pernapasan, penyakit di pankreas, penyakit diabetes, penyakit saraf kejepit, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit kolesterol,
penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai, segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, kami perintahkan dengan kuasa dari Yesus Kristus, kami perintahkan engkau keluar dari tubuh kami, lenyap dari tubuh kami, dan tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami tempat kediaman Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan, kami telah sehat kembali, kami bisa berdiri dan berjalan, kami sehat karena kuasa Yesus Kristus, sesuai dengan firman Tuhan. Oleh beliau Yesus Kristus, kami yang percaya, orang yang percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan, telah disehat kembali. Kami bisa berdiri dan berjalan, melakukan aktivitas, pelayanan, berdoa, beribadah dengan leluasa, dengan efektif, memuliakan nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sehat, kami kuat, kami dipulihkan, kami melayani dengan efektif, dengan baik, dengan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sehat, kami kuat, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah dipulihkan, kami telah sehat, kami sudah sehat, kami sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini. Tuhan tetap sertai kami, Tuhan melindungi kami. Kami butuh berkat, kasih, kemurahan, anugerah dari Tuhan. Semoga damai sejahtera Allah, Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan kita, mengajari di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan dan berkenan di mata Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin.